Assalamualaikum, selamat datang di kuliah daring gambar teknik. Saya Alma Vita Sofia akan membimbing kalian di kelas ini. Kita akan membahas alat bantu gambar teknik dengan tujuan yang pertama mengenal peralatan manual atau tradisional untuk membuat gambar teknik. Yang kedua mengenal ukuran kertas gambar baik metrik dan non-metrik. Yang ketiga mengenal grade atau tingkatan pensil baku dan pemakaiannya pada gambar teknik. Dan yang keempat, mengenal jenis dan ketebalan berbagai garis. Menjaga kebersihan gambar. Menjaga supaya permukaan gambar tetap bersih adalah bagian yang penting dalam menggambar teknik. Gambar menjadi kotor disebabkan dari grafit yang berasal dari pensil. Untuk menjaga supaya gambar tetap bersih, ikutilah petunjuk berikut. Jangan meraut atau menajamkan pensil di atas gambar. Bersihkan ujung pensil dengan kain yang lembut setelah diraut. Jaga kebersihan instrumen gambar. Sebisa mungkin letakkan tangan di atas instrumen gambar untuk menghindari terjadinya pelumuran grafit pada gambar. Saat menghitamkan garis, usahakan untuk bekerja dari atas ke bawah gambar dan dari kiri ke kanan gambar. Kerjakan dengan arah yang berlawanan jika kamu kidal. Gunakan sikat untuk menyingkirkan partikel-partikel bekas hapusan. Jangan menggunakan tangan. Kita beralih ke segitiga. Garis vertikal dan garis miring digambar menggunakan segitiga dan dipandu oleh T-square atau tepi sejajar. Beberapa segitiga mempunyai keliling yang lebih tipis supaya tidak meluber atau tidak tercecer ketika menggunakan tinta. Segitiga yang menjadi standar adalah segitiga dengan sudut 45 derajat dan segitiga dengan sudut 30 atau 60 derajat. Segitiga tersedia dalam berbagai ukuran, biasanya ukuran 6, 8, dan 10 inci, dan biasanya terbuat dari plastik yang bening, seperti yang terlihat di gambar di bawah ini. Apa yang bisa kita gambar menggunakan segitiga 45 derajat terlihat di gambar sebelah kiri. Sedangkan gambar yang bisa kita buat menggunakan segitiga 30-60 derajat terlihat di gambar sebelah kanan. Dan dengan menggabungkan antara segitiga 30-60 derajat dan segitiga 45 derajat, maka dimungkinkan untuk menggambar sudut dengan interval 15 derajat. Kombinasi penggunaan kedua segitiga tersebut terlihat pada gambar di bawah ini. Kita berpindah ke pembahasan teknik menggambar garis. Garis tegak, mendatar, dan miring digambar dengan tangan menggunakan alat-alat gambar atau alat-alat bantu manual seperti pelurus dan segitiga. Jika menggunakan mesin gambar, maka bilah berperan atau berfungsi sebagai pemandu dalam menggambar garis. Dengan menyesuaikan atau memutar kepala mesin gambar, maka kita bisa membuat garis miring. Menggambar garis horizontal atau garis mendatar. Garis mendatar digambar menggunakan tepi atas dari bilah T-square, mesin gambar, atau tepi sejajar. Langkah-langkah dalam menggambar mendatar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegang pensil di kanan atau kiri tangan dalam posisi yang sama seperti halnya saat menulis. Langkah kedua adalah memegang atau menekan pelurus secukupnya menggunakan tangan kiri saat kita menarik pensil dari kiri ke kanan melintasi kertas. Jika kita kidal, maka lakukan hal yang berlawanan. Langkah ketiga adalah meletakkan tangan kanan atau kiri di atas instrumen gambar atau pelurus. Langkah yang keempat adalah menggunakan tepi atas dari pelurus sebagai pemandu bagi pensil kita. Dan posisikan pensil sekira-kira 60 derajat terhadap kertas dan kemudian secara perlahan-lahan putar pensil saat gambar di garis. Jika langkah-langkah yang kita lakukan benar, maka
akan tampak seperti gambar di samping. Untuk menggambar garis vertikal atau garis tegak, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah gambar garis tegak dengan meletakkan salah satu tepi dari segitiga 45 derajat atau segitiga 30-60 derajat di bagian atas dari pelurus. Bila menggunakan mesin gambar, maka kita bisa memakai bilah vertikal. Langkah kedua adalah meletakkan tangan kanan di bagian bawah segitiga. Tahan posisi segitiga dan pelurus dengan tangan kiri. Langkah ketiga adalah dengan menggunakan tangan kanan, maka kita tarik pensil dari bagian bawah ke bagian atas dari kertas dengan memegang pensil pada sudut 60 derajat terhadap kertas. Dan secara perlahan-lahan kita putar pensil saat kita menggambar. Lakukan dengan tangan yang berlawanan jika kita kidal. Cara menggambar garis vertikal ini bisa terlihat pada gambar di samping. Gambar garis miring. Segitiga 45 derajat dan segitiga 30-60 derajat bisa digabungkan atau dipakai secara terpisah bersama-sama dengan pelurus untuk menggambar garis dengan interval sudut 15 derajat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Garis dengan interval sudut selain 15 derajat bisa digambar menggunakan kepala busur derajat pada mesin gambar, busur derajat genggam atau tangan, atau bisa juga menggunakan adjustable triangle atau segitiga mudah sulit. Langkah pertama adalah menandai sudut yang diinginkan menggunakan busur derajat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika sudut yang digambar adalah dalam interval 15 derajat, maka kita bisa menggunakan segitiga sebagai pemandunya. Langkah kedua adalah meluruskan segitiga dengan tanda tadi untuk garis yang akan digambar. Langkah yang ketiga adalah gunakan tepian dari segitiga sebagai pemandu untuk menggambar garis miring. Jika gambar garis miring ini dirangkum dalam suatu gambar, maka bisa terlihat di gambar berikut. Menghapus. Suatu garis dihapus menggunakan penghapus lunak. Untuk menghapus di suatu area yang kecil atau kita ingin melindungi area yang tidak boleh dihapus, maka kita bisa gunakan erasing shield atau pelindung penghapus. Erasing shield atau pelindung penghapus ini adalah suatu lempeng atau plat logam tipis yang dilubangi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Wujud dari erasing shield bisa dilihat di gambar di bawah ini. Bagian pada gambar yang akan dihapus akan muncul melalui lubang tersebut dan area di sekitarnya akan terlindungi. Menggambar garis melewati dua titik. Kita bisa menggambar garis melewati dua titik dengan cara meluruskan satu sisi pelurus terhadap dua titik, lalu kita hubungkan dengan garis seperti tampak pada gambar di bawah ini. Gambar garis sejajar. Prosedur yang harus diikuti untuk menggambar garis sejajar terhadap suatu garis bervariasi tergantung dari alat bantu yang digunakan. Kita bisa menggunakan mesin gambar, dua segitiga, atau segitiga mudah suai untuk menggambar garis sejajar ini. Jika kita menggunakan dua segitiga, maka berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, atur dua segitiga tersebut hingga tepi dari salah satu segitiga itu lurus terhadap garis yang ada, sementara segitiga yang lain bertindak atau berperan sebagai pelurus dan ditahan dalam posisi yang tetap. Langkah kedua adalah menggeser segitiga yang sudah lurus tadi sepanjang tepi dari segitiga yang tetap tadi. Langkah ketiga, setelah memindahkan
segitiga itu pada posisinya yang baru, gambarlah garis sepanjang tepi yang sama dengan yang diluruskan dengan garis awal tadi. Jika langkah tersebut benar, maka akan terlihat seperti gambar di samping. Menggambar garis tegak lurus. Suatu garis digambar tegak lurus terhadap garis yang lain menggunakan dua segitiga, satu segitiga dan satu pelurus, atau menggunakan mesin gambar. Jika kita menggunakan mesin gambar untuk menggambar garis tegak lurus tadi, maka kita perlu meluruskan salah satu bilah dari mesin gambar dengan garis yang ada, kemudian menggunakan bilah lainnya sebagai pemandu untuk menggambar garis tegak lurus. Kepala busur derajat pada mesin gambar bisa dipakai untuk meluruskan bilah pertama tadi. Jika menggunakan dua segitiga, maka langkah pertamanya adalah meluruskan tepi dari salah satu segitiga dengan garis yang ada. Jangan menggunakan hipotenusa atau sisi yang panjang dari segitiga tersebut. Gunakan segitiga lainnya sebagai pelurus dan tahan di posisinya seperti terlihat pada gambar di samping. Langkah kedua adalah menggeser segitiga yang telah diluruskan tadi di sepanjang tepian dari segitiga yang posisinya tetap. Langkah ketiga, setelah memindahkan segitiga pada posisinya yang baru, maka gambar garisnya menggunakan tepian tegak lurus tadi. Gambar garis pada sudut relatif terhadap garis yang lain. Mesin gambar, busur derajat dan pelurus atau segitiga biasa dipakai untuk menggambar garis yang mempunyai sudut tertentu terhadap garis yang lain. Kepala busur derajat pada mesin gambar diatur supaya lurus terhadap suatu garis sehingga menjadikan garis tersebut sebagai posisi 0 untuk busur derajat tersebut. Kemudian kepala busur derajat tadi diatur pada sudut tertentu lalu gambar garisnya ditarik. Gambar di samping menunjukkan bagaimana dua segitiga yang mana salah satunya adalah segitiga 30-60 derajat bisa dipakai untuk membuat garis pada sudut 30 derajat terhadap garis lainnya. Langkah pertama, gunakan segitiga 45 derajat sebagai pelurus dan ditahan pada posisi yang tetap. Langkah kedua adalah menggeser segitiga 30-60 derajat pada posisi sedemikian hingga kaki yang dekat dengan sudut 30 derajat itu sejajar dengan garis tersebut. Langkah ketiga adalah dengan menahan segitiga yang dipakai sebagai pelurus yang tetap tadi, geser segitiga 30-60 derajat pada posisi yang baru, kemudian gambar garis yang baru. Gambar kurva bebas atau tidak beraturan. Kurva Prancis atau kurva bebas dipakai untuk menggambar kurva yang bukan merupakan lingkaran atau lengkungan. Misalnya adalah parabola, hiperbola, elips, dan spiral. Untuk menggambar kurva bebas yang panjang, maka digunakan sebuah alat bantu yang dinamakan spline. Untuk menggambar kurva bebas, maka dilakukan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, serangkaian titik-titik itu ditentukan sebagai lintasan daripada kurva seperti terlihat pada gambar di samping. Langkah kedua adalah sketsa kurva melalui titik-titik tersebut. Langkah ketiga, atur kurva bebas atau malkurva sehingga hanya bisa untuk 2 atau 3 titik. Kemudian gambar kurva hanya melewati titik-titik tersebut. Bagian kurva yang tergambar melewati titik akhir dari langkah ini seharusnya diarahkan
untuk ke titik berikutnya sebagai arah untuk menuju titik berikutnya. Langkah yang keempat adalah mengatur mal kurva bebas tadi menuju 2 atau 3 titik berikutnya. Langkah yang kelima adalah ulangi langkah di atas untuk melengkapi kurva. Bentuk mal dari kurva bebas yang telah disebutkan sebelumnya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Sementara gambar di sebelah kanan adalah spline yang dipakai untuk menggambar kurva bebas atau tidak beraturan yang sangat panjang tadi. Demikian materi yang bisa disampaikan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe saluran YouTube ini. Saya Yusuf Alma, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah daring gambar teknik lainnya. Wassalamualaikum.